Bayangkan, seorang penjual sayur yang lelah berhenti di bawah pohon beringin tua untuk beristirahat. Ia pikir hanya tidur sebentar, tapi ketika membuka mata, dunia sudah tak lagi sama. Langit berubah ungu, udara sunyi, dan orang-orang di sekitarnya berwajah terlalu indah untuk disebut manusia. Ia disambut ramah, tapi ada yang aneh. Sebab pasar tempat ia berdagang bukanlah milik manusia, melainkan pasar dari alam gaib. Inilah kisah penjual sayur yang ketiduran di bawah pohon beringin dan terbangun di dunia yang bukan miliknya. Konon, di pinggiran sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada sebuah jalan tanah yang jarang dilewati orang setelah senja. Di sanalah berdiri sebuah pohon beringin besar, berumur ratusan tahun. Akarnya menembus tanah seperti ular raksasa, dan rantingnya menjulur sampai menutupi langit. Warga menyebutnya beringin alaswatu, pohon yang katanya dijaga oleh makhluk halus, bangsa bunian, atau penunggu gaib yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Setiap orang tua di desa sudah mengingatkan, jangan pernah berteduh, apalagi tidur di bawah pohon itu. Sekali kau tertidur di sana, bisa-bisa tak akan bangun di dunia manusia lagi. Namun tidak semua orang percaya, termasuk seseorang bernama Sarmo, penjual sayur keliling yang hidupnya sederhana. Sarmo adalah pria 40 tahun. Ia tinggal di rumah kecil di tepi sawah bersama istrinya Siti dan anak perempuannya yang masih SD. Setiap subuh ia sudah bangun, memetik sayur di kebunnya, lalu mendorong gerobak menuju pasar desa. Hidupnya keras, tapi hatinya tabah. Hidup ini cuma soal sabar dan kerja, katanya setiap kali Siti mengeluh tentang uang belanja yang pas-pasan. Hari itu panas luar biasa. Sarmo sudah berkeliling ke 5 kampung, tapi dagangannya belum habis juga. Kepalanya pening, matanya berat. Saat melewati jalan menuju sungai, ia melihat pohon beringin besar di kejauhan. Anginnya sejuk, bayangannya teduh. Ah, cuma sebentar kok. Cuma mau rebahan 5 menit, pikirnya. Ia dorong gerobak ke bawah pohon itu. Burung-burung di atas dahan terbang pergi saat ia datang, seolah tak ingin dekat. Tapi Sarmo tidak peduli. Ia rebahkan tubuhnya di akar besar yang melingkar dan tanpa sadar tertidur pulas. Ketika Sarmo membuka mata, matahari sudah lenyap. Tapi anehnya, sekelilingnya tidak gelap. Langit berubah warna menjadi ungu kebiruan dengan cahaya berkilau seperti senja abadi. Udara di sekitarnya lembut dan harum, seperti campuran bunga melati dan tanah basah. Ia duduk, menatap sekeliling. Jalan yang tadi ia lewati kini tampak berbeda. Tidak ada lumpur, tidak ada daun kering. Semuanya bersih, rapi, dan bercahaya lembut. Di kejauhan, ia melihat desa yang sama dengan yang ia kenal, tapi lebih indah, seperti dilapisi kabut tipis. Rumah-rumahnya tampak terbuat dari kayu jati halus, dan taman di depannya penuh bunga berwarna aneh, biru bercahaya, ungu keemasan. Sarmo bergumam pelan, "Aku di mana ini?" Tiba-tiba terdengar suara lembut di belakangnya. "Selamat datang penjual sayur," kata seorang wanita muda dengan senyum lembut. Wanita itu mengenakan kebaya putih bersih, rambutnya panjang sampai punggung, matanya jernih seperti air. Sarmo kaget. Kamu tahu saya penjual sayur?" Wanita itu hanya tersenyum. "Tentu, kami tahu semua yang datang ke tempat ini." Wanita itu mengajak Sarmo berjalan menyusuri jalan yang bercahaya lembut. Di ujungnya tampak sebuah pasar besar, tapi bukan pasar biasa. Bangunannya terbuat dari kayu yang memantulkan cahaya, dan suara yang terdengar bukan teriakan penjual, melainkan gumaman halus seperti nyanyian angin. Sarmo melihat banyak orang di sana, tapi wajah mereka aneh. Terlalu rupawan, kulit mereka pucat bersinar, dan langkah mereka ringan, hampir tak menyentuh tanah. "Aku di mana ini, Mbak?" tanya Sarmo. "Ini pasar kami," jawab wanita itu lembut. "Tempat kami berbelanja makanan dari dunia manusia." Sarmo memandang ke gerobak yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Sayur-sayur yang tadinya layu kini berubah menjadi segar, besar, dan bersinar samar. Ia mulai menjajakan dagangannya. Yang membuatnya heran, para pembeli datang satu persatu dengan wajah tersenyum,
membayar dengan kepingan emas tipis seperti daun, dan berbicara dengan suara seperti bisikan daun. Ia menghitung, dagangannya laris manis. Dalam hatinya ia bersyukur, wah, kalau begini tiap hari, aku bisa kaya. Selesai berjualan, wanita itu kembali menghampirinya. "Rezekimu sudah cukup pasarmu," katanya lembut. "Sekarang pulanglah. Tapi ingat dua hal. Jangan menoleh ke belakang dan jangan menghitung uangmu sampai kau sampai rumah." Sarmo mengangguk, meski hatinya penasaran. Ia berjalan menyusuri jalan panjang yang samar bercahaya. Suasana hening, hanya suara angin dan detak langkahnya sendiri. Tapi di tengah jalan, ia mendengar suara lembut memanggil namanya. "Pak, Sarmo!" Ia berhenti. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil. "Pak Sarmo, koinmu jatuh." Refleks, ia menoleh. Dan saat itu juga semua cahaya padam. Dunia menjadi gelap gulita. Angin kencang berputar, pohon-pohon menjerit, dan tubuh Sarmo terasa melayang entah kemana. Sarmo terlonjak bangun. Matahari menyorot wajahnya. Ia kembali di bawah pohon beringin dengan gerobak di sampingnya. "Tadi mimpi?" gumamnya. Tapi ketika melihat jam di tangannya, ia kaget. Jarum jam sudah 3 hari lewat dari terakhir ia ingat. Ia panik, bergegas pulang. Sampai di rumah, istrinya langsung menjerit dan menangis. "Pak, kamu kemana aja 3 hari ini? Aku kira kamu hilang di sungai." Sarmo terdiam. Ia bercerita bahwa ia hanya tertidur sebentar, tapi istrinya tak percaya. Untuk meyakinkan, ia mengeluarkan koin emas yang dibawa dari dunia itu. Warnanya masih berkilau aneh. Tapi begitu terkena sinar matahari, kepingan itu berubah jadi daun kering, hancur jadi debu. Sejak hari itu, hidup Sarmo berubah. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara wanita lembut memanggil dari luar rumah. "Pak Sarmo, sayurnya seger sekali malam ini." Kadang ia bermimpi berada di pasar bercahaya itu lagi. Wanita berkebaya putih tersenyum kepadanya, lalu berbisik, "Kami menunggumu kembali berdagang di negeri kami." Tubuhnya pun mulai sering lemas tanpa sebab, dan setiap lewat dekat pohon beringin itu, angin selalu berhembus lembut, seolah ada yang mengelus pundaknya. Warga desa akhirnya tahu cerita itu. Sejak itu, tak ada lagi yang berani tidur atau berteduh di bawah pohon beringin alas watu. Bahkan, pada malam-malam tertentu, orang-orang yang lewat di jalan itu mengaku melihat gerobak sayur berjalan sendiri dengan suara roda berderit pelan menuju arah hutan. Beringin alas watu masih berdiri hingga hari ini. Sebagian warga percaya roh Sarmo kini menjadi penjual sayur bagi para bunian, menjajakan dagangan di pasar gaib yang hanya muncul setiap malam Jumat Kliwon. Dan kadang, bila kau berjalan melewati sana menjelang maghrib, angin akan berhembus pelan, membawa aroma sayur segar dan suara gerobak berderit samar, seolah ada yang masih berjualan di dunia yang tak bisa kita lihat. Apakah Sarmo benar-benar masuk ke alam gaib? Atau itu hanyalah permainan waktu di bawah beringin uah? Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, bagi warga desa, pohon itu kini bukan sekedar pohon. Ia adalah gerbang antara dua dunia, dunia manusia dan dunia makhluk halus yang diam dalam senyap.